300 untuk pendirian TP. Menjadi garda terdepan kita adalah KPPS. Ada pemilih yang nyoblosnya tidak menggunakan paku, nah itu tidak sah. Dana operasional untuk pembentukan TPS sampai malam sampai pagi 23.610 itu jumlah DPT kita. Keinginan masyarakat untuk ikut mengawal pemilu sebagai penyelenggara di TPS. Hai Sobat Desa, jumpa lagi bersama saya Rosada Atarik di Pitok Podcastnya Kalurahan Panggung Harjo. Cinta desa karena percaya desa bisa. Baik, luar biasa sekali pada episode kali ini ya. Ini saya selalu mengingatkan kepada Sobat Desa yang ada dimanapun berada ya, jaga kesehatan. Karena ini cuaca sedang tidak menentu ya kan. Kadang panas, kadang hujan gitu kan ya. Nah, terus juga jangan lupa selalu subscribe ya, yang belum subscribe nih, subscribe, kemudian like, kemudian juga selalu di-share ya. Dan like, share, and comment ya. Konten-konten apa yang sudah di-share oleh YouTube Kalurahan Panggung Harjo. Baik, di Pitok Podcastnya Kalurahan Panggung Harjo kali ini saya sudah berada di studio bersama seorang tamu cantik gitu ya. Ini mungkin nanti boleh diperkenalkan Mbak. Tetapi apa sih sebetulnya yang mau kita obrolin pada sore hari ini ya? Dan tentunya kemarin sebetulnya sudah hadir itu Ketua PPS ya Panggung Harjo. Dan ini tentu tidak jauh-jauh dengan apa yang akan kita lakukan minggu depan ini ya, pemilu. Nah, ini seputar pemilu. Dan pada episode kali ini kita akan ngobrol atau berbincang bersama dengan PPS lagi nih Sobat Desa ya. Yang sebelumnya kemarin mungkin sudah ada episode PPS ya, tapi itu masih awal sekali. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Gian. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Gian dari PPS Panggung Harjo yang ini sudah di tengah kepadatannya ya Mbak Gian ya. Ini Mbak Gian itu kalau update status kayaknya nggak pernah pulang gitu. Saya karena memantau statusnya Mbak Gian gitu ya. Terima kasih. Ya, karena sudah menjelang pemilu ini, pekerjaannya pasti akan semakin padat ya Mbak Gian ya. Baik Mbak Gian, boleh, karena kemarin di episode sebelumnya sudah Mas Hasta ya selaku Ketua PPS Kalurahan Panggung Harjo ya, sebagai panitia pemungutan suara atau pengelola di KPU-nya itu ya, kepanjangan KPU di tingkat kelurahan. Boleh Mbak Gian menyapa dulu Sobat Desa yang ada di manapun berada. Halo Sobat Desa, kenalkan nama saya Gian Noviandari. Saya PPS Panggung Harjo di Divisi Data dan Teknis ya Mas ya. Oke, Divisi Data dan Teknis ya. Berarti di PPS itu ada ketua, ada divisi-divisi gitu ya. Jadi sebenarnya kita bertiga, tetapi memang harus ada ketua. Ketua itu merangkap juga sebagai anggota. Jadi pembagiannya kalau ketua itu nanti divisinya logistik, kalau saya nanti di data dan teknis, kemudian ada satu lagi teman kita Mas Sidik itu di partisipasi masyarakat. Oke, berarti semuanya ya di PPS di masing-masing desa atau kelurahan itu ada berjumlah 3 gitu ya, berjumlah 3. Kemudian dibantu dengan kesekretariatan ya. Betul, ada sekretariat kita di PPS itu juga jumlahnya 3 orang. Oke, lalu Mbak Gian sendiri ini warga Panggung Harjo asli? Iya, asli Panggung Harjo. Oke, luar biasa. Ini mengabdi untuk desanya sendiri. Betul. Gitu ya Mbak Gian ya. Gak usah jauh-jauh, yang penting pemilu ini bisa berpartisipasi untuk desanya itu ya. Betul, setidaknya partisipasi di Panggung Harjo itu ya banyak lah ya, meningkat dari tahun ke tahun seperti itu. Baik, jadi PPS ini Mbak Gian ini warga asli Panggung Harjo yang beliau ini tadi apa pegang terkait dengan data dan teknis. Data dan teknis, berarti ini pusing ini pasti ya. Iya, sebelumnya ngerjain data, kemudian setelah selesai data sekarang ke teknik penyelenggaraan, itu juga wow, crowded sekali. Oke, belum kemarin ya KPPS. Iya, KPPS itu sebenarnya masuk ke partisipasi masyarakat. Ya kan, partisipasi masyarakat berkaitan dengan SDM gitu, tetapi juga karena ya kita kerja sama tim, jadi tidak mungkin kalau hanya dibebankan satu orang, jadi kita membantu semuanya. Oke. Baik Mbak Gian, ini terkait dengan berbicara terkait dengan KPPS ya kan, ini pasti Sobat Desa juga baru hangat-hangatnya ini kan di medsos gitu kan, di berita itu baru viral gitu terkait dengan KPPS gitu ya. Kok iso ngantek-ngantek abdi negara itu? Itu meme aja. Betul. Tapi mungkin nanti ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh Mbak Gian ya selaku PPS. Mungkin ini di KPPS ini kan menjadi mitra utama gitu ya dari PPS ini sendiri.
Nah, kalau kenapa Mbak Gian, KPPS ini jumlahnya ya kan di Pangungharjo sendiri itu menjadi banyak sekali. Kemarin waktu pelantikan sekitar ada 700-an ya. Ya. Jadi kenapa? di Pangungharjo itu karena kita memiliki jumlah pemilih yang cukup banyak ya Mas, 23.610 itu DPT. Berapa diulang lagi? 23.610 itu jumlah DPT kita. Jumlah DPT loh ya itu ya. Daftar pemilih tetap atau yang bisa kita katakan itu adalah warganya Pangungharjo. Oke, tapi belum semuanya ya. Itu kan yang baru punya hak pilih, belum warga yang iya kan ya, ini. Betul. Oke, terus? Nah, itu kan itu terbagi menjadi 94 TPS. 94 TPS. Ya. Di dalam satu TPS itu ada 7 KPPS. Jadi ketika itu dikalikan itu ratusan. Wow, luar biasa ya. Selain kita punya 94 TPS reguler, kita punya 8 TPS Loksus. Apa itu Loksus? Loksus itu lokasi khusus. Jadi wilayah Pangungharjo kan memang ada di daerah urban atau mungkin dekat dengan kota ya Mas. Pinggiran kota. Pinggiran kota, betul. Jadi kita punya pondok pesantren, 2 pondok pesantren besar di tempat kita, kemudian ada 1 universitas juga besar. Nah, lokasi atau TPS Loksus itu ditempatkan di tempat-tempat seperti itu. Jadi kita punya 3 di Al-Munawir Loksusnya, 4 di Ali Maksum dan 1 di Kampus Isi. Oke, berarti Mbak Gian secara langsung itu ya memandu atau mengkoordinir pembentukan KPPS ya kan? Dari pembentukan ya kan? Dengan drama-drama yang seperti itu kemarin gitu kan. Keep aja ya. Dramanya keep aja. Ya, keep secret. Oke, itu nggak apa-apa dianggap dengan lika-liku ya, tapi pada hari ini ya kan dengan sebanyak itu Mbak Gian mengkoordinir berarti sekitar 714 KPPS gitu kan. Nah, untuk awalan menghimpun ya kan membentuk KPPS itu Mbak sebanyak itu dengan ditambah tadi 8 ya KPPS untuk TPS Loksus gitu ya. Itu awalnya bisa diceritakan nggak Mbak, PPS itu harus gimana, ngapain aja gitu? Ya, jadi memang yang pertama kita lakukan itu tentu berkoordinasi dengan Pak Duko yang ada di Kelurahan Pangungharjo. Oke, Kadus ya? Iya, Kepala Dusun. Jadi kita minta tolong bantuan Pak Dusun untuk menginformasikan, menyampaikan tentang adanya rekrutmen KPPS ini. Jadi ketika itu sudah disampaikan oleh Pak Duko, otomatis informasi juga sangat cepat menyebar dan partisipasi masyarakat untuk ingin jadi KPPS juga tentu semakin besar seperti itu. Oke, jadi menjelang pemilu ya kan 2024 ini yang sama dengan 2019. Ini kalau menurut Mbak Gian terkait dengan KPPS ini partisipasinya itu meningkat atau justru menurun Mbak di tahun ini? Menurut saya meningkat Mas. Justru malah meningkat? Iya, karena waktu 2019 itu kita mendapatkan rekrutmen itu pas dengan jumlahnya. Tetapi tahun ini 2024 kemarin kita memiliki kurang lebih ada 24 cadangan untuk KPPS. Jadi malah ada cadangannya. Iya, ada cadangannya. Jadi menurut saya itu termasuk peningkatan keinginan masyarakat untuk ikut mengawal pemilu sebagai penyelenggara di TPS tentunya. Oke, padahal dulu di pemilu 2019 itu malah banyak berita ya terkait dengan maaf mungkin ada KPPS yang kelelahan ya kan sampai bekerja 2 hari gitu kan ya Mbak ya, kemudian sampai ada yang meninggal dunia gitu kan ya karena kelelahan itu mungkin fisik, ya. Nah itu fisik itu. Nah ini justru di tahun pemilu 2024 ini justru meningkat ya. Baik, dan ditunjukkan dengan vibes atau tadi ya meme-meme yang keluar di medsos gitu ya. Itu lucu-lucu sekali lucu-lucu banget ya. Oke, untuk meme nanti kita keep biar penasaran itu apa sih memenya itu gitu ya. Baik, Mbak Gian selaku PPS ini sebagai mitra ya dari KPU juga ya kan yang merupakan kepanjangan tangan gitu kan dari KPU ya baik di pusat sampai kabupaten. Dan di atasnya itu kalau di tingkat kecamatan namanya PPK ya. Baik. Nah, ini untuk koordinasinya ya kan itu memang apakah PPK nanti mengkoordinir PPS itu kan kemudian PPS mengkoordinir KPPS ini atau seperti apa bentuknya? Jadi kalau di lembaga KPU itu kita punya yang namanya badan ad hoc. Jadi KPU memiliki badan ad hoc di setiap ranah. Kecamatan itu ada PPK, kemudian di kelurahan itu ada PPS, dan yang paling bawah atau yang menjadi garda terdepan kita adalah KPPS, seperti itu. Jadi ketika ada informasi-informasi yang disampaikan oleh KPU itu tentunya hierarki. Jadi dari KPU nanti turun ke PPK,
kemudian diturunkan ke PPS dan kami PPS yang menurunkan ke KPPS. Oke, karena ada sobat desa yang belum paham Mbak, mungkin terkait dengan itu tadi, kok iso sih PPS Pangungharjo ya atau PPS desa kelurahan itu bisa mengkoordinir. Nah, ini kan punya kewenangan gitu kan, dari KPU sudah punya kewenangan dan itu diatur dalam undang-undang juga ya. Betul. Pastinya ya. Baik, dan di pemilu 2024 ini apakah sama Mbak dengan 2019 yang dulu 2019 itu kita mencoblos gitu ya. Ini coblos nggak contreng ya? Iya, ini mencoblos. contreng itu cuma di 2014 ya dulu ya, contreng ya. Ini coblos. Nah, coblos ini yang dicoblos itu hanya presiden, wakil presiden atau ada yang lain-lain ini DPRD, DPD gitu. Iya, jadi pemilu 2024 ini kita akan mencoblos 5 surat suara, Mas. Berarti sama dengan 2019. Iya, kita mulai dari presiden dan wakil presiden, kemudian nanti ada DPR RI, kemudian ada DPD, DPRD Kabupaten, dan DPRD Provinsi. Jadi 5 totalnya. 5 totalnya. Ya. Boleh dijelaskan nggak Mbak Gian perbedaannya, karena nanti pasti ada perbedaannya ya di surat suaranya itu nanti misalnya warnanya atau apa? Ya, kalau untuk surat suara presiden dan wakil presiden itu warnanya abu-abu. Dan kita punya 3 calon. Tidak usah saya sebutkan ya Mas, pasti sudah tahu semua. Sudah tahu semua. Kemudian untuk DPR RI itu warna surat suaranya adalah kuning. Nah, kemudian untuk DPD atau Dewan Perwakilan Daerah ada 9 calon, itu warnanya merah. Kemudian untuk DPRD Provinsi itu warnanya biru, dan DPRD Kabupaten atau Kota itu warna hijau. Gitu. Ini nggak bawa contohnya ini? Sebenarnya saya bawa di tas sih. Boleh mungkin dikeluarkan. Kak Kevin, bagian di sini aja. Baik, jadi supaya masyarakat atau sobat desa ini lebih lebih paham gitu ya terkait dengan bentuk surat suaranya gitu kan. Kalau kotak suaranya masih pakai dari bahan kardus tuh ya? Iya, karton kita. Karton ya. Kardus apa karton enggak ya? Karton. Ya, dulu kan black gitu kan ya? Ya, sekarang sudah masuk karton. Oke, jadi ini untuk contohnya ya, Mbak Gian ya. Baik, ini DPR RI. Kemudian ada DPR ini, jadi warna-warnanya. Tapi ini nanti ada pertanyaan ini yang menarik. Gimana kalau ada warga negara ya atau pemilih ini yang kemudian buta warna. Nah, tapi nanti ini dibahas dulu. Ya, ini yang pertama presiden dan wakil presiden ini warnanya abu-abu. Oke, seperti ini ya, seperti saya. Ini jelas. Oke, bisa dibuka. Oke. Nah, ini masih sampel ya, Mas? Iya, sampel. Ini sampel. Contoh, memang untuk edukasi ya. Oke, jadi seperti ini sobat desa. Oke, lanjut. Kemudian untuk DPR RI, ini warnanya kuning, jadi dia ditandai di bawah sini dan juga di atas sini. Kalau kita buka, karena kita ada 18 partai ya Mas, jadi ini lumayan banyak ya. Banyak dan besar. Oke, saya bantu Mbak Gian. Oke. Siap. Oke, wow, ini jadi, ini nanti di dalam bilik ini cukup nggak ini? Apalagi kayak saya kan gemuk kan ya. Nanti cukup nggak gitu loh kira-kira? Saya mikirnya gitu, cukup ya? Cukup Mas. Udah diperhitungkan pastinya. Sudah diperhitungkan oleh KPU. Betul. Wow, luar biasa. Ini untuk DPR RI ya Mbak Gian ya. Jadi warnanya kuning ya, sobat desa ya. Oke, next Mbak Gian. Ini yang DPD. DPD. Ya. Dia agak panjang. DPD panjang. Nah, DPD lebih sedikit ya. Perbedaan dari surat suara 2019 Mas, jadi yang tahun ini 2024 yang ada gambar atau fotonya itu hanya presiden dan DPD. Kalau untuk surat suara yang lain kayak DPR RI, DPRD Kabupaten dan Provinsi itu tidak ada, hanya nama saja dan partainya. Berarti hanya nama seperti ini ya? Ya. Oke, lah ini nanti ini harus ini. Nah, ini hanya nama aja. Ini DPR RI gitu ya. Kalau yang ada gambar fotonya presiden dan DPD ya. Oke, lanjut Mbak Gian. Ini untuk yang provinsi dulu, warnanya biru sama, juga ditandai di bawah dan juga di atas ini. Ketika dibuka juga dia 18 partai Mas. Jadi besar juga ini. Besar juga. Ini sama yang kayak DPR RI ya. Iya. Warna kuning tadi. Ini Provinsi, DPRD Provinsi ya. Oke. Ini juga hanya nama-nama aja ya. Betul, nama dan partainya. Nama dan partai. Kemudian yang kabupaten, DPRD Kabupaten juga sama, hijaunya di bawah dan di atas ini. Kalau dibuka dia memang lebar juga. Sama. Ini juga nama-nama aja ya. Iya, sama. Oke, jadi yang ditekankan tadi yang ada fotonya itu presiden dan DPD. Nah,
Kemudian ini sekaligus mumpung ada suratnya apa contohnya. Ya. Jadi kalau yang garis ada namanya ini yang sah tuh. Nah, salah satu aja Mbak Gian dicontohkan. Baik. Nanti jadi yang nyoblosnya tuh harus di mana nih contoh aja. Ya. Jadi ketika nanti pemilih itu nyoblos di partai boleh, kemudian di nama calon juga boleh. Di partai boleh, di nama calon boleh. Boleh, itu sah. Itu sah. Ya, tapi ketika dia nyoblosnya di kotak partai ini, kemudian dia juga nyoblos di kotak yang lain, nah itu tidak sah. Atau gugur. dia di luar kotak. Luar kotak gugur. Nah, kemudian yang harus dipastikan juga Mas untuk Bapak Ibu KPPS ya. Ketika besok alat yang kita sediakan adalah paku untuk mencoblos, ketika ada pemilih yang nyoblosnya tidak menggunakan paku, nah itu tidak sah. Misalnya pakai pensil, kelihatan ada bekasnya itu nggak boleh ya. Pakai ballpoint gitu juga boleh, atau sengaja dibolong pakai tangan sampai surat suaranya rusak juga tidak sah. Tidak sah. Jadi pakai paku di dalam kotak atau di pas namanya ya, nama parpol atau nama calonnya. Ini kalau yang hanya nama-nama dan ini kalau yang ada fotonya. Ada ya. Tadi yang ada fotonya kita contohkan di DPD. Nah ini DPD ya, warna merah, sebagai desa. Nah, Ya, ini juga sama Mas, ketika dia mencoblos masih di dalam satu kotak, itu juga sah. Di gambarnya boleh, di nomornya boleh, di namanya juga boleh, yang penting di dalam satu kotak. Yang penting di dalam kotak. Ya. Dan tadi medianya pakai paku aja. Betul. Sudah jelas ya Sobat Desa ya? Jadi ini memang harus menjadi ketelitian bersama ya karena jumlahnya 5, prosesnya pasti akan lama gitu kan, memakan waktu yang lama. Tidak hanya presiden, kalau dulu kan hanya sekali itu setengah hari udah selesai. Itu ya Mbak. Iya dia. Baik, ini menarik sekali ya, luar biasa. Dan Sobat Desa, yang penting jangan golput gitu ya. Iya, yang penting jangan golput, penting itu Mas. Penting ya. Dan ini tadi ini harus nanti diapalke ya, diapalke tadi warnanya apa. Ini sebetulnya di medsos ini di KPU RI sendiri juga sudah upload ya? Sudah. Di edukasinya ya? Kita sudah sosialisasi bahkan jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi ketika sudah dipastikan atau sudah ada PKPU yang menyatakan bahwa surat suara warnanya ini sudah langsung kita sosialisasikan ke masyarakat. Berarti kalau lihat tadi kertasnya sebanyak ini ya, surat suaranya sebanyak ini kemungkinan sampai pagi nggak kayak dulu 2019 Mbak? Kalau untuk sampai pagi atau tidaknya tentu itu berkaitan dengan stamina Bapak Ibu KPPS menurut saya gitu. Berarti tergantung dengan KPPS masing-masing TPS ya. Betul. Dan kan penghitungannya itu juga ada waktu istirahatnya. Nah, itu juga tergantung waktu istirahat Bapak Ibu KPPS. Ketika istirahatnya terlalu lama, tentu ya pasti akan mundur juga. Tapi saya yakin Bapak Ibu KPPS tentu sudah punya pengalaman, atau mungkin rekrutmen KPPS kita yang tahun ini kan sudah ada peraturannya usia di bawah 55 tahun Mas. Jadi tentunya itu juga akan menambah stamina KPPS yang masih muda-muda, itu akan mempercepat proses penghitungan suara. Itu terkait dengan teknis ini ya, surat suara. Kalau terkait dengan DPT Mbak Gian, di Panggung Harjo ini sendiri ada berapa Mbak Gian untuk DPT? DPT kita tadi 23.610 ya Mas. Tadi 23.610. Dan ini ada pertanyaan, ketika nanti ya kan harus pindah memilih ini, apakah hanya cukup menunjukkan KTP atau ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilih? Jadi jenis pemilih kita besok itu ada 3. Yang pertama DPT, kemudian DPTB dan DPK. Kalau DPT itu jelas yang sudah terdaftar atau warga kita sendiri DPT. Kemudian kalau DPTB itu adalah mereka yang ber-KTP luar, terdaftar DPT-nya di luar wilayah kita, tetapi ingin menggunakan hak pilihnya di TPS kita di Panggung Harjo. Mereka harus melakukan pindah memilih atau mengurus surat pindah memilih, dan itu waktunya sampai tanggal 15 Januari untuk beberapa kategori tertentu. Nah, sampai hari ini itu juga ada kategori tertentu yang masih kita layani, misalnya dirawat di rumah sakit atau dia akan menjalankan tugas tanggal 14, ini biasanya untuk pengawas dan saksi dan sebagainya seperti itu. Kemudian yang nyun sewu dia tinggal di rutan atau yang narapidana dan juga mereka yang sedang tinggal sakit di rumah sakit
Nah, itu juga termasuk yang bisa kita fasilitasi untuk pindah memilih sampai tanggal 7 atau sampai hari ini. Oke, berarti sampai nanti menjelang sampai hari H ada ya yang misalnya nanti hari H kok tiba-tiba baru tahu dia harus pindah memilih itu tadi. Tidak bisa, Mas. Jadi juknisnya sampai hari ini hanya tanggal 7. 7 ini. Iya, 7 itu ini. berarti kan hari ini ya? Iya, hari ini. Oke. Ini keconangan nanti tag-nya tanggal 7 nih. Baik, jadi memang kalau yang tidak tahu ya, kalau masyarakat yang tidak tahu ini pasti akan kesannya rumit gitu ya. Jadi tidak cukup hanya menunjukkan KTP tadi ya? Iya. Kalau untuk yang menunjukkan KTP itu ketika KTP-nya wilayah Panggung-Harjo dan dia belum terdaftar di DPT maupun DPTB, itu masuknya di DPK, daftar pemilih khusus. Tapi yang jadi catatan adalah KTP-nya harus warga Panggung-Harjo dan wilayah setempat. Misalnya dia KTP Panggung-Harjo di wilayah Dongkelan. Nah, dia bisa menggunakan hak pilihnya tetapi hanya di Dongkelan. Kita sebenarnya bisa ke semua, tetapi diprioritaskan di Dongkelan karena kan wilayah tinggal dia di Dongkelan, seperti itu. Nah, kalau KTP-nya benar-benar luar daerah dari wilayah Panggung-Harjo, kemudian dia mau ujuk-ujuk datang ke TPS tanggal 14 mau nyoblos, nah itu tidak bisa. KPPS wajib menolak karena kalau itu diterima kita malah jadi PSU atau pemungutan suara ulang, seperti itu. Atau semacam kayak temuan gitu. Iya, betul. Ya kan? Jadi kayak ada temuan, di sini kok ada janggal ini, gitu ya, nggak ada di DPT gitu kan, atau DPTB, tidak ada di DPTB kok dia bisa nyoblos, padahal KTP-nya luar Panggung-Harjo, nah itu bisa jadi temuan. Jadi ini ya Sobat Desa ya yang harus digarisbawahi ya, ini KPPS ini udah dibekali kan Mbak ya? Iya sudah, pastinya sudah. Kita BIMTEK sampai 9 gelombang Mas kemarin. Wow, luar biasa. 714 orang itu kita bagi menjadi 9 gelombang. Siang malam seperti itu, untuk membekali Bapak Ibu KPPS ketika besok melakukan pemungutan dan penghitungan di TPS. Oke, dan itu yang membuat Mbak Kian nggak pulang-pulang gitu ya kan? Statusnya pokoknya di kelurahan terus gitu ya, keliling gitu ya. Oke, ini luar biasa Mbak Kian ya, karena memang pemilu ini membutuhkan tenaga ekstra gitu kan. Nah, ini KPPS selain bertugas menjadi penyelenggara, kalau KPPS itu ad hoc ya sebutannya ya, badan ad hoc ya, jadi penyelenggara ad hoc. Tugasnya tadi menyelenggarakan pemungutan suara ya di TPS gitu kan. Dan tugasnya itu kan 7 itu berarti beda-beda ya Mbak ya? Beda-beda. Contohnya apa Mbak? Misalnya ketua gitu. Ya, jadi KPPS itu kan ada 1 sampai 7. KPPS 1 itu menjabat sebagai ketua. Tugasnya tentu memimpin jalannya pemungutan dan juga bertanggung jawab menandatangani semua surat suara yang akan diberikan ke pemilih. Jadi kalau surat suara panjenengan besok yang mau milih belum ditandatangani ketua, berarti itu belum sah. Jadi wajib minta tanda tangan dulu. Berarti ketuanya ikut cap tanda tangan baik. Kalau tanda tangan tidak boleh cap, harus asli ya. Harus asli dengan ballpoint. Oke, terus? Kemudian untuk tugas KPPS 2 itu nanti yang menyiapkan surat suaranya. Jadi KPPS 2 menyiapkan surat suaranya, diberikan pemilih ini dapat berapa sih, disiapkan oleh KPPS 2, diserahkan kepada ketua KPPS untuk tanda-tangani dan nanti diberikan ke pemilih, seperti itu. Untuk KPPS 3 tugasnya adalah menulis keterangan-keterangan di surat suara dan juga membantu tugas lainnya yang dibutuhkan, seperti itu. Kemudian untuk KPPS 4 dan 5 ini sebagai pagar ayunya di TPS, jadi yang di depan ya itu menerima pemilih datang. Jadi tugas KPPS 4 dan 5 itu meneliti orang yang datang, meminta yang pertama mengecek jari-jarinya dulu apakah sudah ada tintanya yang mirip dengan tinta yang kita sediakan gitu. Kalau misalnya itu sudah clear, baru minta C pemberitahunya atau undangannya. Kemudian dicocokkan dengan KTP-nya dan juga dicocokkan dengan daftar hadirnya. KPPS 5 itu juga punya tugas penting Mas. Jadi beliau harus tahu yang datang itu perempuan berapa, laki-lakinya berapa, karena itu nanti akan ditanyakan ketika penghitungan. Seperti itu. 45, kemudian KPPS 6 itu tugasnya menjaga kotak suara dan memastikan bahwa pemilih itu memasukkan surat suaranya sesuai dengan kotaknya. Sing bau rekso, kotak suara. Betul. Ini walaupun kayaknya sepele, tapi itu perannya sangat penting. Karena ketika nanti surat suara salah memasukkan kotak suara, nah pas penghitungan repot Mas. Seperti itu. Betul.
Kalau untuk KPPS 7 tugasnya adalah menjaga tinta dan memastikan bahwa pemilih itu ketika mau keluar atau sudah menggunakan hak pilihnya mencelupkan tangannya dan wajib harus sampai kuku. Jadi nggak cuma mengnil gitu. Harus penuh ini. Iya. Penuh ini ya. Oke, karena biasanya ada yang cuman ini tok di muka ini gitu kan. Oke, jadi harus penuh Sobat Desa ya besok. Dipastikan pemilih itu mencelupkan jarinya itu penuh sampai kuku. Nah, ini nanti tugas KPPS 7 ini yang memastikan ya. Ada satu lagi tugasnya Mas. KPPS 6 dan 7 itu ketika nanti ada pemilih yang nyun sewu lansia atau mungkin difabel yang membutuhkan bantuan di TPS. Nah, itu yang membantu ketika beliau membutuhkan ya, itu KPPS 6 dan 7. Nah, ini termasuk tadi mungkin yang berkebutuhan khusus ini bagian ya. Di Pangungharjo sendiri ada nggak bagian yang nyun sewu ini difabel, kebutuhan khusus, kemudian ada buta warna, kemudian tunarungu dan sebagainya ada? Sudah? Ada. Jadi kita waktu sebelum proses tahapan awal ya Mas, itu kan melakukan coklit. Jadi ketika Bapak Ibu Pantarleh dulu. Oh ya, dulu Pantarleh sebelum ini ya. Itu kan mencoklit ke rumah-rumah mendata warga kita, kemudian ketika ada yang berkebutuhan khusus juga kita catat dan itu kita sampaikan ke KPU. Nah, jadi nanti ketika sudah diidentifikasi TPS berapa ada yang berkebutuhan khusus, itu tentu di dalamnya juga sudah disesuaikan. Misalnya untuk yang disabilitas Misalnya ya ada disabilitas yang buta, nyun sewu ya, atau tunarungu gitu betul, ya. itu di bilik suaranya sudah ada braille itu loh Mas. Braille. Jadi mereka akan lebih mudah seperti itu. Oke, jadi tadi misalnya yang buta warna pun juga nanti gimana? Kalau yang buta warna ini kan harus ada warna-warna ya? Ya, kalau buta warna kan nanti bisa dibantu oleh KPPS 6. Kalau nyun sewu kalau membaca kan berarti masih bisa. Cuma nanti warnanya yang agak kesulitan. Nah, itu nanti bisa dibantu oleh KPPS 6. Presiden yang ini atau DPR RI yang ini, DPD yang ini seperti itu. Itu di samping bilik tapi nanti pas ketika mau nyoblos si KPPS 6 memalingkan wajah gitu ya. Gitu juga bisa. Karena sifatnya rahasia. Betul, luber jurdil Mas. Karena ada warga yang masih saat ini ada beberapa yang buta aksara juga Mbak di Pangungharjo ini. Jadi membaca ini belum bisa cuma niteni, kalau nanti warna ya dibantu dengan warna mungkin ya. Tapi ini nanti kan mungkin ya itu semoga aja aman-aman aja ya. Oke. Baik Mbak Gian, kemudian ini merupakan agenda negara ya, 5 tahun sekali yang pasti ini juga didanai atau anggarannya ini bersumber dari anggaran negara. Nah, Mbak Gian selaku PPS di Pangungharjo ini pasti juga ya sedikit tahu ya atau sedikit banyak tahu terkait dengan pengelolaan anggaran. Ya baik kemarin mohon maaf ini kan kemarin yang sempat ya pada saat pelantikan KPPS ini kan sempat rame. Di berita itu rame gitu kan ya. Nah, ini supaya Sobat Desa ini tidak penasaran lagi ya, boleh gak disebutkan gitu ya anggaran misalnya ini aja umum misalnya untuk penyelenggaraan pemilunya, logistiknya dan sebagainya. Jadi pas sekali Mas, jadi saat ini tuh kita juga baru mempersiapkan dana operasional untuk pembentukan TPS di TPS masing-masing untuk Bapak Ibu KPPS. Itu dananya cukup besar menurut saya ya. Harus disebutkan? Boleh disebutkan ya, KSID ya. Jadi kurang lebih itu adalah 4.300.000 untuk pendirian TPS, operasional di TPS dan juga untuk pembelian alat-alat yang diperlukan di TPS. Nah, jadi per TPS 4 juta. Iya, itu nanti kita serahkan ke KPPS masing-masing, silahkan dikelola masing-masing oleh KPPS dan PPS nanti hanya menerima SPJ atau laporan pertanggungjawabannya seperti itu. Baik, itu terkait dengan operasional. Yang lain? Gaji KPPS. Boleh. Kalau untuk ketua itu pemilu tahun ini gajinya atau honornya ya Mas ya itu 1.200.000. Oke, 1.200.000 untuk ketua. Untuk ketua. Kalau untuk anggota 1.100.000. Oke, selisih 100.000 ya. Dan itu masa kerjanya dari tanggal 24 Januari sampai tanggal 25 Februari. Seperti itu. Oke, berarti gaji atau honor ini diberikan sekali aja? Satu kali 1 bulan. 1 kali 1 bulan. Ya. Oke, karena masa kerjanya memang hanya 1 bulan untuk saat ini. Nah, karena kemarin mungkin ya Mbak Gian ya, ini mohon maaf di beberapa informasi atau berita ini kan ada yang kemudian berpersepsi bahwa per hari. Ya, itu. Terus beli meme-memenya itu ya Mas ya. Jadi terus habis itu beli mobil Pajero, apalah itulah.
Terus akhirnya muncullah lagu Cinderella. Iya. Itu kan ya. Iya, betul, betul. Tapi itu berarti ini klarifikasinya dari PPS ya, Iya. PPS Pangungharjo, ini tidak benar ya. Jadi honor itu hanya sekali dalam 1 bulan ini semenjak KPPS dilantik gitu kan. Ya, kita menyebutnya tidak 1 bulan ya Mas, tapi selama beliau menjadi KPPS yang kita SK-kan. Oke. Jadi tanggal 25 Januari sampai 25 Februari. Oh, Oke. oke. Berarti Masa kerjanya. pasca pemilu pun masih beberapa hari ya, sampai 25 Iya. Februari ya. Iya, betul. Oke. Baik. Jadi itu tadi yang sudah di-spill ya oleh Mbak Gian gitu kan. Itu terkait dengan anggaran, ya kan. Tetapi ini pasti yang untuk kegiatan operasional yang lain ya, untuk PPS sendiri, ya kan. Nah ini mungkin kalau PPS sendiri ini tidak perlu disebutkan ya, ini khusus kita KPPS aja. Iya. Karena pasti di berita juga sudah ada sih sebetulnya ya, terkait dengan dari KPU ya rinciannya hingga sampai KPPS itu sudah ada di-share itu sebetulnya oleh KPU, ya kan. Honor dari ketua KPU, ya kan, di Jakarta sana, kemudian sampai ke KPU provinsi, kabupaten, sampai PPK di kecamatan itu sudah ada sebetulnya ya, di-share. Jadi ini sebenarnya tidak kurang-kurang karena KPU sudah men-share ya informasi yang betul gitu ya. Tinggal bagaimana masyarakat atau sobat desa ini memilih ya informasi yang tidak hoax gitu. Baik, Mbak Gian, ini sebelum kita tutup gitu ya, karena tadi sudah sedikit banyak ya kita ngobrol terkait dengan penyelenggaraan pemilu besok. Dan ini nanti selebihnya kan di TPS ini boleh improve ya, karena nanti TPS terunik gitu kan, biasanya nanti pakai kostum apa. Terus itu memang tidak ada kewajiban harus pakai baju apa, itu biasanya sudah improve-nya. Inisiasi aja dari KPPS-nya supaya menarik perhatian ya, supaya masyarakat itu tidak golput ya, menarik di TPS gitu. Baik Mbak Gian, terakhir karena ini memenya kan tadi viral gitu kan ya. Menurut Mbak Gian gimana sih terkait dengan meme KPPS itu? Lucu ya Mas menurut saya dan menurut saya tuh memang itu kreativitas dari anak bangsa yang ya lucu menurut saya seperti itu. Ya anggap aja untuk memeriahkan menjelang pemilu ya. Jadi KPPS ini kemarin kan sempat mewarnai dunia perhelatan negara Konoha ini. Gitu kan ya. 62. Oh, makanya kemarin kan tiba-tiba ada mohon maaf ya kemarin karena di pelantikan KPPS ya untuk rekan-rekan kita di Kabupaten Sleman ini kan sempat ya itu, tapi itu kita tidak akan membahas ya karena itu sudah ada yang berwenang gitu kan. Kita yang penting fokus di tempat kita ini di Pangungharjo sendiri. Nah, ini terakhir sebelum kita tutup, harapan boleh Mbak Gian ya yang akan disampaikan oleh Sobat Desa atau KPPS juga boleh ya kan, supaya nanti tercipta pemilu yang luber jurdil pasti ya kan, kemudian yang damai. Ini tips and triknya dari Mbak Gian selaku PPS Pangungharjo apa sih Mbak Gian, silakan. Kalau untuk tips and trik mungkin untuk KPPS dulu ya. Boleh. Ya, silakan. Bapak Ibu KPPS mohon jaga kesehatan, jaga staminanya, kemudian jangan begadang. Biasanya menjelang hari H itu Bapak Ibu KPPS malah begadang. Jadi jaga kondisi tubuhnya supaya pemungutan dan juga penghitungannya besok bisa berjalan dengan lancar dan tentunya dengan stamina yang fit seperti itu ya. Oke. Kendala selama ini ya kan, kendala tadi harapan nggak apa-apa. Terus kendalanya sih sebetulnya apa? Kalau kendala di PPS itu sebenarnya tuh tidak terlalu banyak. Mungkin lebih tepatnya kalau ingin jadi PPS atau PPS Pangungharjo ya, itu harus one tag. Karena regulasi yang ada di KPU itu cepat sekali berubahnya. Jadi dinamis ya. Dinamis sekali. Jadi ketika malam itu ada perubahan, malam itu juga harus kita sosialisasikan, harus kita tidak lanjuti juga. Jadi benar-benar regulasi yang sangat cepat dan kita harus bisa menyesuaikan. Oke, jadi ini sekaligus untuk pesan untuk KPPS sih sebetulnya ya, harus tahan banting gitu kan. Iya, terus betul. apa lagi? Harus tahan banting ya. Jaga kondisi juga sih Mas. Kemarin sempat ada senam. Oh iya kan? Betul, kemarin ada senam di Kelurahan Timbul Harjo yang diadakan Kapanewon Sewon gitu. Yes. Ya itu jadi tandanya nanti harus menjaga stamina ya menjelang ini, minum vitamin, olahraga. Betul. Dan kayaknya ada peregangan juga ya kayaknya ya sebelum menjelang nanti pelaksanaan. Harus ada peregangan kan? Untuk menjaga biar tidak kaku gitu. Sama ini Mas. Jadi dana operasional yang kita berikan itu juga dibolehkan untuk
belikan multivitamin. Oke. Iya, jadi biar Bapak Ibu di TPS besok tetap fit seperti itu. Oke, termasuk konsumsi juga Ya. sudah diakomodir oleh KPU ya? Iya, betul. Hmm. Dengan anggaran yang saya sebutkan tadi itu sudah mencakup semuanya. Oke, baik, luar biasa sekali. Tepuk tangan sekali untuk PPS Pangharjo beserta dengan KPU yang sudah bekerja keras mensukseskan pemilu 2024 dan tentunya bersama-sama dengan masyarakat juga ya, Mbak Iya. Gian ya. Ini luar biasa sekali dan tadi pesan Mbak Gian ya selaku PPS Pangharjo jaga kesehatan Iya. ya. Siap tahan banting, mentalnya disiapkan ya kan, karena nanti pasti akan sampai malam gitu Iya, kan. sampai malam, Ya, dan- sampai pagi kemungkinan kalau misalnya istirahatnya agak lama ya. Dan pengumpulan kotak kita ada di Kelurahan Timbul Harjo. Ada Itu yang di harus Balai diingat Kelurahan oleh Timbul Bapak Ibu Harjo. KPPS. Oke, ada di Kelurahan Timbul Timbul Harjo, Harjo. makanya space-nya luas ya. Iya, betul. Oke, dan logistiknya turun pada tanggal 13. 13, dimungkinkan 13 siang Oke, supaya 13 Bapak Ibu Februari juga siang. bisa mempersiapkan nanti di TPS. Oke, pas gotong royong. Bu. Iya. Baik, terima kasih Mbak Gian dan demikianlah Sobat Desa bincang-bincang kita bersama PPS Kelurahan Pangharjo dalam menciptakan pemilu 2024 yang damai, tertib dan berintegritas ya. Dan pemilu 2024 ini merupakan sarana integrasi bangsa. Itulah yang menjadi cita-cita dan sudah nyanyikan dalam Iya. jingle pemilu 2024 gitu ya. Kita memilih untuk Indonesia. Indonesia. Luar biasa sekali lagi, boleh tepuk tangannya. Terima kasih Mbak Dian. Sobat Desa jangan lupa selalu subscribe, like, share, and comment kanal YouTube Kelurahan Pangharjo supaya kita terus berkembang dan maju bersama. Dan sukses selalu untuk Mbak Gian dan rekan-rekan Terima PPS kasih. Pangharjo. Ini lek-lekan lagi ya. Baik, sampai jumpa di Pitok Podcastnya Kelurahan Pangharjo. Cinta desa karena percaya desa bisa. Pemilu 2024 memilih untuk Indonesia.